Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang roja. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang roja. Seperti biasanya, silahkan disetorkan hafalannya mulai dari Mas Anjasyah. Ya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala fadalilur raja qauluhu ta'ala Famang wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bagus, Mas Usama. Dalilur raja'i qauluhu ta'ala qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, bagus. Barakallahu fiik, Mas Ukasyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilur raja' qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, bagus. Mas Abdurrahman, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, apa makna dari ibadah roja ini dan apa hubungannya dengan al-khauf? Kita lihat dulu terjemahannya di halaman 51. Ya, Mas Usama. Dalil raja adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Terjemahannya Mas Ukasyah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, roja itu artinya adalah apa? Takut. Hah? Kok roja takut? Apa? Berharap. Berharap. Apa? Berharap. Apakah berharap itu ibadah? Iya. Mas Anjas, apakah berharap ibadah? Iya. Iya. Berarti kita nggak boleh berharap kepada orang lain. Boleh nggak kita berharap kepada Abi, kepada Umi? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Katanya tadi berharap ibadah. Kalau ibadah kan nggak boleh kepada selain Allah. Lama minta kepada Allah kemudian Nah, katanya berharap ibadah. Berarti nggak boleh kepada selain Allah. Tadi Abi tanya, boleh nggak berharap kepada Abi Umi? Jawabannya boleh. Gimana sih? Hah? Berharap dalam sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Itu boleh. Kepada selain Allah. Contoh, misalnya Mas Anjas berharap kepada Abi untuk dibantu mengerjakan PR misalnya. Apakah Abi mampu? Kalau Abi mampu, berarti tidak apa-apa. Mas Abdurrahman berharap dibantu ngangkat kasur misalnya. Ya. Boleh, tidak apa-apa, karena memang bisa. Itu bisa dilakukan oleh manusia. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah saja. Contohnya adalah memasukkan ke surga. Itu hanya Allah yang bisa. Wong Rasulullah SAW saja harus minta izin dulu kepada siapa? Allah. Padahal itu Rasul SAW. Bagaimana dengan kita yang nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasul SAW? Ya. Contoh itu, maka nggak boleh kita berharap surga kepada selain Allah, nggak boleh. Ya. Apalagi selain masalah surga, apalagi coba? neraka. Ya, berharap selamat dari apa? Neraka. Ya. Karena yang bisa menyelamatkan dari neraka itu hanya siapa? Neraka. Hanya Allah.
Ya. Apalagi nak Dosa. berharap ampunan dosa, betul. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Nggak boleh kita berharap kepada kiai, ya, kepada ustadz untuk mengampuni dosa. Enggak, yang mengampuni bukan kiai, bukan ustadz. Mereka cuma kasih nasihat. Tapi wewenang si fulan diampuni atau tidak, itu adalah wewenangnya siapa? Allah. Masih ingat Mas Anjas kemarin bagaimana ketika ada orang yang apa, Mas? Masih ingat Mas Anjas? Hadis yang amalannya dihapus. Hah? Gara-gara apa? Memastikan orang lain Karena memastikan orang lain tidak gak diampuni sama Allah. Wallahi, demi Allah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Karena ngelihat temannya itu selalu berbuat maksiat, jengkel kan akhirnya. Karena jengkel akhirnya dia mengatakan seperti itu. Kamu nggak mungkin diampuni sama Allah. Malah dibalas sama Allah. Siapa seperti itu? Justru kamulah yang dihapus. akan dihapus amalanmu gara-gara kamu itu mendahului kehendak Allah, sedangkan si fulan yang kamu bilang nggak mungkin diampuni malah diampuni sama Allah. Kenapa? Karena mengampuni dosa itu hanya Allah yang bisa, nggak boleh diminta kepada orang lain. Ya, tadi itu surga, neraka, ampunan. Ada lagi contoh yang lain? Pahala, betul. Yang bisa memberikan pahala hanya Allah. Jangan minta pahala kepada selain Allah. Ada lagi yang lain? Kesembuhan. Berharap kesembuhan. Karena yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Lah dokter ngapain dokter? Dokter cuma ngasih obat. Dokter ngasih obat, membantu kita untuk operasi, tapi yang menyembuhkan bukan dokter. Makanya apa dalam Al-Quran? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku lagi sakit, maka yang bisa menyembuhkanku adalah Allah. Apa buktinya? Dokter nggak bisa menyembuhkan. Pasiennya nggak semuanya sembuh. Jangankan pasiennya, wong dokternya aja bisa nggak sembuh, bahkan meninggal dunia. Ya. Itu adalah berharap yang tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa ayatnya? Ini ayat yang rata-rata sudah kita hafal karena ini ada dalam surat apa, Mas? Al-Kahfi ayat berapa? 110. Ayat terakhir. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap ingin bertemu kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah. Bertemu di sini maksudnya adalah bukan sekadar bertemu, tapi bertemu di tempat yang indah. Di mana lagi kalau bukan di surga? Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surganya, falyamal amalan salihah. Maka syaratnya harus apa, Mas Anjas? Falyamal amalan salihah, harus beramal saleh. Jadi harus ada usaha. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak berbuat syirik ya, kepada siapapun selain Allah. Nah, penulis buku ini, siapa penulis bukunya? Masuk kan? Syekh Muhammad rahimahullah, itu sengaja menggandengkan antara khauf dengan raja. Apa kemarin Mas Usama? Khauf, perasaan takut. Raja, harapan. Sengaja beliau menggandengkan antara khauf dengan raja ini agar kita bisa berusaha menyeimbangkan antara dua hal ini. Ya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim itu menggambarkan khauf dan raja seperti sayap. Ya. Sayap itu agar burung bisa terbang dengan baik, maka sayapnya dua-duanya harus apa? Harus imbang. Ya, harus sehat dua-duanya.
Kalau misalnya salah satunya, masih sama. Kalau misalnya salah satunya itu sakit, maka dia nggak bisa terbang. Atau kalaupun terbang, terbangnya nggak bisa tinggi, nggak bisa cepat. Ya begitulah orang. Kalau dia terlalu takut, dia bisa putus asa. Contoh misalnya, orang habis berbuat dosa. Wah, saya takut banget nih dengan siksaan Allah. Kayaknya saya nggak diampuni deh. Sudahlah, sekalian aja. Ngapain tobat? Wong nggak mungkin diampuni. Akhirnya dia terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Itu karena terlalu apa? Takut. Terlalu takut. Bahaya nggak terlalu takut? Bahaya. Tapi terlalu harap, bahaya juga nggak? Bahaya. Apa bahayanya? Dia jadi meremehkan apa? Meremehkan dosa. Nah, ntar juga diampuni sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Harapan kepada ampunan Allah itu terlalu tinggi. Akhirnya dia dosa. Loh, kamu kok dosa terus? Kan Allah Maha Pengampun. Itu kan bahaya. Makanya harus apa? Harus imbang antara takut dengan raja. Ini yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang pindah ke dalil apa? Tawakkul. Ya. Mas Abdurrahman coba dibaca. Qauluhu ta'ala. Wa dalilut tawakkuli. Dalilul tawakkul qauluhu ta'ala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, bagus. Mas Ukasha. Dalil tawakkuli qaul ta'ala wa rabbuka fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bagus. Mas Usama. Dalil tawakkul qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, Mas Anjasha. Wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkal Wa 'ala Allahi. wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Barakallahu fiik. Ini besok disetorkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.